Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kali ini kita akan membuat sebuah resources ya. Jadi kita mau cover list yang udah kita buat ya. Sebelum itu coba kita lihat hasil akhir kemarin. PHP Artisan Serve dulu. Tunggu kita perlu keberapa bentar. Nah, ini kita serve. Terus ini kita npm run dev ya. Nah, kita buka, kita lihat di sini. Nah, ini adalah hasil akhir kita kemarin ya. Ada ini gitu kan. Jangan kalau kita pencet create nanti dia nongol kayak gini ya. Sekarang kita mau buat halaman create nya dia. Nih, pertama kita bikin create nya dulu. Kita pernah membuka resource js pages. Nah, di dalam pages itu kita bikin create.jsx. Nah, default function nih, jadi create, terus kita kasih class name title. Nah, sekarang kita bikin dotnya. Nah, di sini nanti. Nah, berarti sekarang kalau mau bikin create-nya itu buka di mana ya? Sebentar. Buka di app. Salah, bukan Bootstrap app. TP controller, post controller kan masalah, bukan ya? Oh ya, ini post controller. Jadi di post controller ini kita udah punya function create ya. Nah, di function create ini kita tinggal tambahkan return inertia create kayak gini. Nah, kalau udah tinggal kita buka layout aja, layout kita, layout.csx. Nah, di sini kita punya link. Nah, terus di sini ini kita harus punya ganti di sini itu post, habis itu create gitu. Oke, terus kalau kita balik ke sini di kita, terus kita pencet create. Nah, dia udah deh. Sekarang kita udah punya post create di sini. Mudah kan? Nah, terus sekarang kita mau bikin form simple di bagian create-nya. Gitu. Jadi salah. Di sini kita kasih div baru. Di dalam div-nya kita kasih form. Ini nggak perlu ya, cuman form biasa. Terus di sini kasih text area. Di bawah text area kita kasih button. Nah, di button itu kita kasih kelas ya, class name. Primary ptn, habis itu int7 lagi, int4 aja. Nah, besok kalau udah di sini kita create post aja. Post ini ya.
Terus kalau kita balik, ini contohnya nih, jadinya dia kayak gini. Ini simple aja ya, masih gini doang. Kita balik lagi. Nah, sebelum kita lanjut itu kita mau tambahin beberapa detail lagi, soalnya kan kayak gini doang nggak kurang nih. Nah, kita tambahin dulu di div-nya itu class name-nya w-nya itu setengah, oke, kayak gini. Setengah max auto. Terus di formnya itu ini di div-nya udah, di formnya enggak, di text area-nya. Text area kita nggak perlu id dan name, kita perlunya class name, bukan class name, sorry. Kita perlu yang namanya itu rows. Kok T sih? Rowsnya itu 10 begini. Kita lihat lagi, dia jadi kayak gini. Nih. Ini nggak perlu. Nah, sekarang kita mau biar kalau kita masukin data itu dia bakal ada di list data ya. Jadi caranya itu pertama kita balik ke create nya di sebelum return nih, sini itu kita kasih console.log, terus kita kasih use from. Nah, dia bakal ke import dari atas use from, itu udah gini, jangan lupa dikasih titik koma ya. Nah, ini konsolnya, terus di bawah sini itu kita kasih cons curl data, koma, terus set data, terus post, terus errors, terus processing ya, gini sama dengan use. Nah, sini kita buka kurung, awal, di bawahnya itu kita kasih apa yang mau kita tampilkan, yaitu si bodinya doang. Karena di sini kita di sini cuma punya body ya. Nah, do nothing. Jadi nggak nampil body. Nanti kalau kalian punya yang lain selain body itu bisa dimasukin ke dalam sini ya. Soalnya karena kita di sini cuma punya body ya, kita set ke body aja. Terus ini nanti yang bakal kita taruh di text area nih. Apa sih? Nah, di text area sini itu kita tambahkan value-nya itu data titik body, terus setelah itu kita kasih on change-nya itu kita taruh di bawah aja kayak gini biar enak dilihat ya, di bawahnya on change-nya itu
itu apa, itu accept ya. Terus kita ke set data, terus di dalam datanya itu body gitu, jadi accept kecuali set data. Terus di dalam data ada body ini. Terus nama dari properti kita semua nanti ditaruh sini kayak. Terus kita tambahkan di habis body ini, terus value target the value ini. Nah terus di bawah mana sini itu kita tambahkan data body kayak gini. Terus kalau kita bisa lihat kalau dia bekerja atau enggak gitu. Kalau kita create, kita type something ya, nah ini bakal muncul di sini. Itu berarti dia working gitu, berarti dia muncul. Jadi ini bisa kita hapus lagi. Terus di bawah ini apa namanya, bukan di bawah function, di sini nih yang ini nih, kita bisa delete. Terus kita tambahkan function baru di sini, function submit b. Di sini kita tambahkan i.prevent default prevent default. Terus kita buka di bawahnya, lalu kita tambahkan post, terus buka kurung, terus kita tambahkan rootnya post kayak gini. Terus titik koma. Terus kita pergi ke post controller, terus kita buka yang ini nih, ada public function store. Yang ini pakai post store request post gitu. Jadi ini kita nggak butuh, ini kita butuhnya request. Nah, ini udah ada request. Nah, terus di bagian sini itu kita nggak perlu store post request dan update post request. Jadi kita bisa hapus semua ini, rootnya 2 ini hapus. Terus kita ke bawah, kita punya satu lagi, jadi ini nih yang tadi kita hapus, ini kita ganti dengan request juga, request jadi gini 2. Terus kita juga bisa hapus di folder ini, jadi kita nggak butuh request foldernya, ini bisa kita hapus aja. Ada. Nah terus sekarang di bagian store, di sini kita cuma perlu di request $request. Ini fungsinya buat apa yang kita dapat gitu ya. Terus kita coba balik ke create-nya, di formnya itu kita kasih on submitnya itu submit. Udah. Terus sekarang kita tes ya.
create post. Oke, karena lupa di export guys. Nih, ada di post controller. Nah, kita request. Ini jangan lupa di import. Sebentar. Ini nih, illuminate HTTP request. Ini aja nih. Nah, udah dikirim, create a new post. Nah, ini dia tampilannya. Tampilan dari requestnya. Kalau udah kayak ini berarti udah berhasil ya. Nih bodinya nih, this is a new request. Bisa sekarang kita berikan new project, terus pergi ke post controller lagi yang ini. Di sini itu kita validate lagi. Request validate. Di dalam sini itu kita body terus required habis itu kasih koma, terus kasih min value nya tuh bisa min 10 gitu. Habis itu di sini itu bisa ditambah-tambah lagi, itu kayak syaratnya, tapi di sini kita tambahin request aja dulu, required dulu ya, untuk tes aja. Jadi kita punya validasi rule di sini ya. Nah, terus coba kita sekarang balik, refresh. Bentar. Kita balik dulu ke bagian create-nya. Terus mana console.log. Tambahin di bawah sini itu console.log errors. Ini kalau kalian inspect ya, ini terus kita buka konsol. Nah, terus di konsol itu kalau kita nggak ngapa-ngapain, itu ada di sini object body, the body field is required. Di bodinya itu belum keisi sama sekali gitu, karena kita udah menambahkan syarat required sebelumnya. Jadi sekarang yang kita perlu itu ya isi bagian si create-nya gitu. Jadi sekarang kita balik dulu di text area, itu kita tambahkan apa ya? Ini. Terus kita cek apakah gini. Errors dot body terus dan kayak gini. Terus itu kita kasih tag aja di sini ini. Nah, terus kita kasih class name error misalkan.
punya error di sini kayak gini. Terus di dalam error body ya betul, sama tutup P kayak gini deh. Nah terus kalau kita balik ke website kita itu bakal tampil error. Kita refresh, create post. Nah, the body field is required gitu. Oke gitu, jadi itu fungsi dari sini. Nah sekarang di dalam text area itu kita kasih lagi apa yang baru. Sebentar. Di bawah sini kita kasih class name. Tapi di sini kita pakai ini. Terus kita errors. Terus kalau misalnya body kita kasih dandan lagi, kasih ini. Terus kita kasih ring, terus red, terus 500 kan. Yep, ini. Terus kalau kita balik ke website kita refresh. Nah ini nothing. Pas kita create post di sini juga jadi merah dia. Ya, jadi kayak dia ikut merah. Terus di sini kita juga ingat kita juga punya processing nih. Itu gini maksudnya nih. Misalkan di sini ini kita tambahkan disable nih sama dengan disable sama dengan bracket processing kayak gini nih. Terus the buttonnya nanti bakal disable gitu. Sebentar, ini rapiin dulu deh biar enak gini. Nah kayak gini. Nah kayak gini. Terus kita balik ke project kita. Terus kalau kita refresh, terus kita ngisi apa-apa, create post. Nah ini bakal harusnya dia disable ya. Jadi harusnya dia nggak bisa nih. Bentar. Disable. Nah, kita bisa tambahin si processing data body trim sini. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya biar si div ini nggak bisa jalan gitu. Kecuali kita isi data baru dia bisa jalan. Nah, terus kita tambahin kita tambahkan di bagian post controller itu di bawah sini itu kita kasih slip. Nah kayak gini. Sap. Jadi bentar tunggu dulu. Istirahat dulu 2 detik. Habis itu baru lanjut di request validate gitu. Terus antar kita simpen postnya itu jadi gini. Ini kita ubah dikit nih. Nah di sini ini kita tambahkan post create $field
fields, terus kita tambahkan titik koma. Ini kita hapus jadi di requestnya. Terus ini request validate sorry, ini juga field kayak gini. Habis di field itu sama dengan request validate field, cross validate, habis itu body required, postnya udah ada. Terus di bawah sini itu kita return redirect sampai kita return ke home, terus titik koma up. Oke, ada. Terus sekarang kita tes ya, kita bisa begini, this is my first post kayak gini. Terus kita create post, kita tunggu 2 detik, terus kita balik ke home. Nah, terus kita bisa lihat di sini this is my first post. Nah, ini yang kita buat tentang tentang ini create resource. Jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.